selamat pagi. Sekarang saya mau membahas tentang vektor di R3. Sebelum itu, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Dwi Wardani Putri dari 10 MIPA 7. Di sini kita akan membahas tentang penyajian vektor, posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi linear, operasi vektor secara aljabar, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, kesamaan dua vektor, dan panjang vektor. Tentu ada juga contoh soal. Yang pertama ada penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analisis. Vektor dalam bentuk analitik dijadikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertakan. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Contoh penyajian vektor dalam secara analisis adalah seperti berikut. Selanjutnya ada posisi vektor. Vektor posisi menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan berurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari suatu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka posisi A dapat ditulis sebagai A sama dengan 4I ditambah 2J. Simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya vektor satuan. Vektor satuan matematika sendiri merupakan suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tak mempunyai satuan. Fungsinya adalah digunakan untuk menunjukkan suatu arah di dalam. Sementara itu, satuan vektor yang ada di dalam ruang memiliki 3 komponen. Di antaranya adalah komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Rumus vektor satuan seperti berikut ini. Selanjutnya ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Definisi kombinasi linear adalah sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor F1, F2, dan seterusnya. Jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U sama dengan K1, vektor F1 tambah K2, vektor F2 ditambah selanjutnya dinamakan K1, K2, dan seterusnya adalah skalar Lie. Dari contoh-contoh yang tadi, dengan OBE dapat kita memperoleh seperti berikut. Basis berakhir pada matriks ini menunjukkan bahwa SPL tersebut adalah tidak konsisten, tidak mempunyai solusi. Yang kedua adalah operasi aljabar pada vektor R3. Vektor secara aljabar, misalkan U vektor di R2 merupakan U sama dengan U1, U2, di mana U1, U2 merupakan R. Misalnya F vektor di R3 merupakan F sama dengan F1, F2, F3, di mana vektor F1, F2, dan F3 merupakan R. Dua vektor dikatakan ekivalen jika dan hanya jika besar dan arahnya sama, atau dengan kata lain komponen yang bersesuai sama. Misalnya diketahui U sama dengan U1 dan U2 dan W sama dengan W1, W2, U sama dengan U dan U1 sama dengan W1 dan 2 sama dengan W2. Selanjutnya ada pengurangan dan penjumlahan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor di R3 sama seperti di R2, yaitu seperti berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2, A3 tambah B1, B2, dan B3 sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Untuk pengurangan vektor seperti berikut. Vektor A dikurang vektor B sama A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Selanjutnya ada penjumlahan vektor dengan skalar. Perkalian vektor di skalar R3, jika F adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor yaitu K dikali vektor F sama dengan K dikali vektor F1, K dikali vektor F2, K dikali vektor F3.
Yang ketiga, ada kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua buah vektor atau lebih kita dapat tinjau dari dua hal, yaitu yang pertama secara geometri. Dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjang dan arah yang sama. Yang kedua, secara aljabar. Dua buah vektor sama jika unsur-unsur yang bersesuaiannya besar sama nilainya, misalkan A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Jika A sama dengan B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Selanjutnya, panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3. Maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Misalkan ada titik x1, y1 dan b x2, y2. Maka jarak titik A ke titik B dapat dihitung dengan rumus jarak, yaitu sama dengan seperti berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, contoh soal penjumlahan vektor di R3. Jika vektor A sama dengan 3, 2, min 1 dan vektor B sama dengan 2, min 3, 4, tentukan vektor A dan ditambah vektor B. Jawabannya, vektor A ditambah vektor B sama dengan 3 ditambah 2, 2 ditambah min 3, min 1 ditambah 4, menghasilkan 5, min 1, dan min 3. Yang kedua, contoh soal pengurangan vektor di R3. Jika vektor C sama dengan 8, 6, 7, dan vektor A 6, 8, 2, tentukan vektor C dikurang vektor D. Jawabannya, vektor C dikurang D sama dengan 8 dikurang 6, 6 dikurang 8, 7 dikurang 2, menghasilkan 2, min 2, dan 5. Contoh soal ketiga, contoh soal perkalian vektor dengan skalar. Diketahui vektor A sama dengan min 6, 3, min 12. Tentukan hasil 2 vektor A dan 3 vektor A. Jawabannya, A 2 vektor A sama dengan 2, min 6, 3, 12 menghasilkan 2 kali min 6 menghasilkan min 12, 2 kali 3 menghasilkan 6, 2 kali min 12 menghasilkan min 24. Yang B min 3A vektor sama dengan min 3 dikali min 6 menghasilkan 18, min 3 dikali 3 menghasilkan min 9, dan min 3 dikali 12 menghasilkan 36. Sekian PowerPoint dari saya mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam presentasi PowerPoint saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om.